akan mulai materinya. Terlebih dahulu kita baca doa. Ya, siapa sih ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Ibu akan absen ya. Nur Ainun, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Isa Aulia, Apa? apa ya? Baik. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, terlebih dahulu Ibu akan menanyakan materi yang minggu lalu. Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Ainun. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa 1 tahun sekali. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg per jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Ya, baik. Bagus sekali. Masih ingat ya? Ya. Ya, baik. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita sekarang yang berjudul menghindari akhlak tercela. Di sini ada yang tahu apa saja yang bisa menghindari akhlak tercela? Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa? Ya, kayak seperti contohnya itu kayak mabuk-mabukan ya, dan minuman keras itu adalah akhlak yang tercela. Baik, di sini di sini ada materi pokoknya yaitu nifaq. Ya, ini materi pokoknya. Ada nifaq. Nifaq itu adalah perbuatan yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan dengan ucapan dan tindakan. Contohnya itu seperti dia mengucapkan kepada orang lain kalau dia adalah orang yang paling beriman kepada Allah, tapi sesungguhnya dia adalah orang yang tidak ada keyakinan atau tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu mengucapkan tidak sesuai dengan hatinya atau tindakannya, ya. Itu dari pengertian nifaq. Di sini ada tadi itu ada pengertian nifaq ya, yang Ibu tadi jelaskan tadi. Sekarang ada macam-macam nifaq. Ada 2 macam nifaq. Yang pertama itu ada nifaq akbar. Terus yang kedua nifaq asgar. Inilah macam-macam dari nifaq. Ada 2, yang pertama itu nifaq akbar. Yang pertama itu ada nifaq akbar, terus yang kedua adalah nifaq asgar. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan tentang nifaq akbar.
nifak besar. Ini artinya nifak besar ya. Kalau nifak akbar, nifak besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah, para malaikat, kitab suci, rasul, dan akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak keseluruhan hal tersebut. Ini sama dengan pengertian nifak ya. Di sini dia bertemu juga sama seseorang dan dia menampakkan keimanannya kalau dia adalah orang yang paling percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan pengertiannya nifak juga, tidak jauh beda. Tapi sebaliknya, ia menolak keseluruhan yang itu, yang tadi dibacakan, yang ada para malaikat, kitab suci, rasul, dan akhir. Dia tidak percaya atau menolak keseluruhan yang itu. Baik. Yang kedua itu asgar. Asgar itu adalah nifak kecil. Dia adalah nifak kecil. Dia adalah nifak kecil. Ya. Kalau akbar dia nifak besar. Kalau asgar dia adalah nifak kecil. Ya. Sini Ibu akan jelaskan nifak asgar atau nifak kecil. Nah, nifak asgar atau nifak kecil itu berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal-amal yang baik, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu. Bahkan dia bertolak belakang. Ini dia selalu seperti, contohnya dia itu kalau ada orang yang kesusahan atau orang-orang yang minta-minta ya gitu, dia selalu kayak memberikan sesuatu atau uang, kecuali ada orang yang melihatnya. Tapi kalau tidak ada, maksudnya itu dia menampakkan amalannya ketika ada yang melihatnya. Tapi sebaliknya dia adalah orang yang seperti pelit ya, pelit untuk mengasih sesuatu kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Ya, itulah pengertian dari inilah macam-macam nifak. Ada nifak akbar dan nifak asgar. Nah, terus yang ketiga ini ada tanda-tanda perilaku nifak. Ada yang tahu berapa tanda-tanda perilaku nifak? Ya Bu, Ya, silakan. ada 5. Ya, sebutkan. Bila berbicara berdusta. Ya, bila Berbicara berdusta. Berdusta. Ya, terus. Bila berjanji tidak menepati. Bila berjanji Tidak menepati. tidak terus. Bila mengikat perjanjian membatalkannya. Ya, selanjutnya. Bila berseteru ia berbuat dosa. Ya, terakhir. Bila diberi amanat ia khianati. Ya. Ya, baik sekali. Terima kasih Suci sudah membacakan
tanda-tanda dari perilaku nifaq. Baik, Ibu akan menjelaskan salah satu dari tanda-tanda perilaku nifaq. Yang pertama itu ada bila bicara berdusta. Tanda pertama itu bila bicara berdusta. Dalam ajaran Islam, perbuatan dusta atau berbohong sangatlah tercela. Janganlah mudah berkata dusta, walau dalam hal-hal kecil, karena berbohong dapat mengurangi kepercayaan orang kepada kita. Ini maksudnya ini bila berbicara berdusta itu ketika dia bicara kepada orang lain tidak sesuai dengan kenyataan atau berbohong ya. Yang kedua ini adalah bila berjanji tidak menepati. Gini, jika contohnya dia ini, kalau dia ketemu dia ketemu sama temannya, dia berjanji dia akan membelikan barang tersebut ya. Tapi dia berubah pikiran atau tidak menepati janjinya karena mungkin dia berpikir dia juga nggak butuh atau dia nggak butuh barang tersebut ya. Itulah dia berjanji tidak menepati. Terus yang ketiga bila mengingkar perjanjian. Ini mengingkar perjanjian itu seperti kayak menjual tanah. Kan menjual tanah itu kan sudah ada perjanjian, tapi dia mengingkari perjanjian tersebut. Dia langsung dia berjanji dia akan mengasih uang kayak 10 juta, tapi sebaliknya dia cuma mengasih 3 juta lah. Itulah yang mengikat perjanjian. Perjanjiannya itu 10 juta, tapi dia cuma membayar 4 juta. Oke. Ini juga bila berseteru dia berbuat dosa. Ini yang pengertian keempat. Makna perbuatan dosa di sini adalah keluar dari kebenaran secara sengaja sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Pemutarbalikan fakta tersebut terjadi pada diri seseorang semata-mata timbul karena kebohongan yang selama ini dilakukan. Itulah pengertian dari berseteru ia berbuat dosa. Terus yang terakhir, bila diberi amanat ia hianati. Kayak seperti dia kasih tanggung jawab. Dia memegang tanah ini, seperti dia memegang tanah ini, tapi dia mengingkari tanggung jawabnya ya. Ini adalah yang kelima. Inilah tanda-tanda dari perilaku nifaq. Inilah tanda-tanda perilaku nifaq. Baik, Ibu akan melanjutkan lagi. Yang keempat ada akibat buruk sifat nifaq. Akibat buruk sifat nifaq. Ya, itu ada beberapa akibat buruk sifat nifaq. Yang pertama, bagi diri sendiri. Terus yang kedua, bagi orang lain. Ini ada beberapa akibat buruk sifat nifaq. Yang pertama itu bagi diri sendiri. Contohnya dia itu seperti tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, hilangkan kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Tidak disenangi dalam pergaulan hidup. Tidak
tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari, bisa mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki dan mendapatkan siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Itulah dari beberapa bagi diri sendiri. Terus yang kedua, bagi orang lain. Itu seperti menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang terjalin dengan baik. Terus membuka peluang munculnya fitnah dan mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Ya, itulah sampai di sini saya dulu ya materi yang dibawakan. Nanti insya Allah pertemuan ke depan Ibu akan melanjutkan tentang keras hati. Ini adalah materi yang Ibu akan bawakan minggu depan ya. Baik, ada yang bertanya? Tidak ada ya? Berarti sudah jelas ya. Baik, di sini sebelum kita menutup, siapa di sini yang akan menyimpulkan materi ini? Oke, silakan Nurainun membacakan kesenjaran ya suaranya. Nifak adalah perbuatan orang munafik. Kesimpulannya, kita harus menjauhi sikap tersebut dan sebaliknya kita harus berkata dengan benar. Jika dipercayai, maka kita harus meyakinkan orang dengan kepercayaannya. Karena sikap dari bohong itu berakibat mendorong orang bersikap munafik. Masa depan hidupnya akan suram dan banyak musuh merugikan dari diri sendiri ataupun orang lain. Baik, terima kasih Nuraini yang sudah menyimpulkan dari materi ini. Baik, sebelum kita akhiri materi ini, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya, baru kita pulang. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu ada Ibu lupa juga. Jangan lupa Ibu akan memberikan tugas sama kalian. Nanti Ibu kirim di email ya, emailnya kalian satu persatu. Kalian kerjakan ya. Nanti minggu depan Ibu akan periksa ya. Ya, terima kasih ya anak-anak sudah partisipasi dalam ruangan ini ya. Ibu mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.